Selamat siang saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kelas praktek pada siang hari ini, silakan Mas Rio memimpin. Sebelum mulai praktek hari ini, baca masing-masing dan mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Mas Rio sudah memimpin doa. Semuanya istirahat di tempat, Kak. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang praktek body, perbaikan body, atau lebih tepatnya perbaikan pada panel body kendaraan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, biar kalian tidak capek, silakan kalian ambil kursi yang ada di depan. Silakan. Jadi mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya dosen baru di sini. Saya baru masuk beberapa bulan yang lalu. Nama saya Ilham Adiasa. Bisa dipanggil Riwayah. Jadi gitu ya. Jadi job kita pertama itu ada perbaikan panel bodi. Nah, perbaikan panel bodi ini sangat penting ya pada kendaraan tuh, supaya mobil itu bisa terlihat sempurna gitu. Jalan ini kalau ada orang nilai mobil kok goyang-goyang, pasti yang dibawa seruntulan atau seenaknya sendiri. Nah, pentingnya perbaikan bodi ini bisa menambah penampilan dari kendaraan kita. Nah, jadi pada perbaikan bodi ini ada beberapa proses ya. Untuk yang pertama itu proses identifikasi kerusakan. Misalnya ada mobil masuk bengkel bodi, biasanya yang pertama dilakukan kan pengecekan dulu apa aja sih yang rusak, di bagian mana saja yang rusak gitu kan. Nah, lalu selanjutnya kita beri tanda pada kerusakan panel bodi yang mengalami kerusakan. Nah, di sini ada satu contoh panel bodi ya, saya perlihatkan contohnya. Ini sebagai contoh panel bodi kendaraan yang masuk ke bengkel bodi ya. Sebelum kita memulai perbaikan, langkah pertama itu kita identifikasi dulu apa saja kerusakan yang terjadi pada bodi. Misal di sini ada kepenyokan, di sini, dan diperlukan perbaikan dan juga pengecekan ulang. Setelah kita identifikasi, kita berikan tanda. Tapi prosedurnya itu diberikan tanda. Misal di sini ada penyok yang seharusnya tidak penyok, ada penyok, nah itu kita beri tanda X atau apa untuk tanda yang akan kita kerjakan nanti. Nah, selanjutnya kan sudah diketahui nih bagian bodi yang mengalami kerusakan atau penyok ya. Nah, selanjutnya kita lakukan berupa perbaikan, yaitu dengan menggunakan sistem palu gori. Ada yang tahu di sini apa itu palu gori? Belum ya. Nah, jadi palu gori itu adalah nama alat. Alat itu seperti ini tentunya, bisa dilihat ya. Ini doli namanya. Doli. Dan ini ada palu. Nah, jadi fungsinya palu doli ini, palu ini kan biasanya kita gunakan untuk memukul ya, atau biasa disebut pemalu. Nah, kalau doli ini untuk menahan panel bodi kita agar tidak saat kita pukul tidak lanjut, tidak istilahnya bablasan gitu ya. Jadi misal nih, di sini panel bodi yang banyak ya. Nah, itu dari depan kita pukul dan belakangnya kita tahan dengan menggunakan doli seperti ini. Lalu kita pukul perlahan sampai bodi kembali ke bentuknya semula. Nah, lalu kan ada beberapa jenis nih dolinya. Ada yang bentuk L, ada yang bentuk apa ini? Payung, angin. Nah, ini ada yang buat kerjaan ya, seperti buat tata
alias gitu ya. Nah itu kan ada fungsinya masing-masing. Misal nih yang ini, misal yang bentuk bulat ini kita gunakan saat partner body ini pada kondisi yang diperlukan alat ini. Misal bagian sini ya, kita perlukan pemukulan sedikit untuk meratakan bagian bodi sini. Nah dari belakang kita pukul, nah dari depan kita tahan menggunakan bodi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya fungsinya palu bodi ini adalah untuk membantu pekerjaan kita dalam memperbaiki sebuah panel bodi untuk mengembalikan bentuk panel bodi yang kembali seperti bentuk awalnya, bentuk semula. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu sesuai dengan yang jauh yang ada itu yang pertama ini ya, yang jelas ada palu, yang kedua ada dolinya boleh beberapa jenis tergantung kebutuhan kita yang akan kita gunakan. Lalu yang ketiga ada panel bodi yang akan kita perbaiki. Contohnya ini ada panel bodi, ada palu dan juga bodi. Nah, untuk keselamatan kerja untuk di bengkel bodi ini kalian tidak boleh tidak boleh gojekan ya atau bercandaan terus ya. Kayak iwak-iwak itu jangan. Misalnya ini di bengkel bodi ini sangat beresiko untuk kalian jika melakukan seperti itu. Nah, contohnya ini di dalam job ini kan ada keselamatan kerja. Yang pertama itu menggunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya. Contoh palu digunakan untuk palu, doli digunakan untuk doli. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, terus yang kedua itu ada berhati-hati dalam mengerjakan praktikum. Nah, kan ini kan kita berada di bengkel ya. Notabene-nya bengkel itu kan banyak alat-alat yang dapat membahayakan diri kita jika tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Nah ini berhati-hati dalam saat praktikum dan tidak lupa diperhatikan K3-nya ya dalam bengkel. Nah terus yang ketiga yaitu melaksanakan praktikum sesuai dengan prosedur kerja. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, saat mobil masuk akan melakukan perbaikan. Pertama kita cek dulu apa saja kerusakan, kita identifikasi, kita cek panel bodi apa saja yang perlu kita perbaiki, bagian mana saja yang perlu kita perbaiki. Habis itu kita berikan tanda pada panelnya, seperti itu. Lalu yang keempat ada menanyakan pada instruktur apabila mengalami permasalahan saat praktikum. Jadi kalian jangan ragu, jangan malu, karena ini kan di sini kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya, jangan malu. Jangan malu, nah, terus kalau ditanyakan pada instrukturnya jangan malu. Lalu yang terakhir itu hati-hati dalam saat praktikum ya. Ini yang tadi saya jelaskan kan tidak boleh kita bercanda. Kayak saya masuk kita apa gitu ya. Dimaafkan. Ya itu saja. Mungkin ada satu relawan atau volunteer yang bisa membantu saya untuk mendemonstrasikan itu. Silakan. Sudah saya sampaikan nanti. Gampang. Ayo, silakan Bapak Mas Ais. Silakan Mas. Ya, jadi saya minta tolong ke Mas Ais untuk memperbaiki panel bodi ini. Misalnya saya sebagai konsumen atau sebagai kepala bengkel. Nah, silakan Mas Rais. Yang pertama tadi kan identifikasi. Nah, silakan Mas Rais identifikasi kira-kira panel bodi mana yang perlu diperbaiki. Nah, ini. Terus jangan lupa ini ya diberi tanda ya teman-teman. Nah, jika kita sudah lakukan identifikasi, lalu selanjutnya kita lakukan perbaikan dengan menggunakan palu. Kalau yang kayak gini pakainya yang mana Pak? Ya kalau kayak gini lebih cocoknya pakai yang ini untuk menahan bodinya agar tidak istilahnya kebablasan ya. Kalau simulasi ya. Jadi yang bawah dipukul, yang atas ditahan. Tahan dulu Pak. Ya. Pukul ya ini. Ya betul. Ya. Terus bisa dilihat. Oh iya, benar Pak. Ya
kan body kan jadi lebih ini kan lebih kembali ke bentuknya yang seharusnya kan. Ya. Nah, itu contoh palu. Silakan kembali ke terima kasih Mas yang mengilustrasikan ya. Ya jadi itu praktek kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Jadi pertanyaan Ya, silakan. apakah palu boli itu bisa mengembalikan mobil panel yang sudah rusak parah? Iya. Jadi untuk panel yang sudah rusak parah itu mungkin kurang ya kalau hanya menggunakan palu boli. Kan kita juga membutuhkan prosedur yang lain seperti jemput, terus apa itu kalau kita las dengan menggunakan part yang baru atau yang bagaimana. Jadi palu boli ini biasa digunakan untuk kerusakan yang ringan saja, kayak misal penyok yang cukup dalam atau dan terutama penyoknya yang di bagian luar bodi ya. Kalau misal udah sampai apa namanya material besinya yang cukup bengkok itu cukup sulit, perlu dipanaskan dulu pakai ada langkah-langkah yang lain gitu. Jadi palu boli itu fungsinya saat ini perbaikan bodi yang misalkan ringan bisa hanya dipukul atau istilahnya itu biasanya ketok magic. Jadi sekali diketok bisa kembali ke bentuk semula. Ini gitu ya maksudnya. Terus tadi pertanyaannya, lalu selanjutnya kan tadi sudah saya jelaskan ya langkah-langkah kerjanya. Kita itu keselamatan kerja ya. Nah, untuk langkah-langkah kerjanya sebelum kita perbaikan bodi kan tidak hanya fokus pada palu bodi ya. Ada yang namanya proses penjemputan, pengecekan dan lain-lain. Nah, jadi setelah kita selesai memperbaiki ini ya panel bodi yang penyok sudah kita kembalikan, lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan epoksi atau penyemprotan pada lapisan luar panel bodi. Itu betul-betul supaya untuk saat pengecatan nantinya tidak kayak gelang-gelang gitu. Jadi panel yang rusak ini sudah tertutupi dengan epoksi tadi. Nah, setelah epoksi selesai, lalu lanjut kita cek dulu sebelum kita ke pengecekan, kita cek dulu apakah masih ada panel bodi yang tidak rata atau panel bodi yang masih penyok. Itu kita cek lagi. Apabila masih ada yang penyok, kalau kita lakukan palu boli ya kita palu boli lagi, nanti kita epoksi lagi. Nah, apabila ada yang tidak rata seperti ini ya, ini yang kita perlukan itu adalah proses pendembulan, di mana pendembulan itu bisa membantu meratakan panel bodi agar bisa mulus ya. Kalau kena cahaya kan biasanya kelihatan gitu, kalau cuma dipukul kan kayak ya gitu lah, pasti kayak ada gambarannya. Jadi kayak rata gitu sama terlihat dari cahaya atau panas itu ada kelihatan kayak bodi yang nggak rata. Nah itu kan fungsinya kita lakukan pendembulan pada panel. Nah setelah selesai pendembulan kita kembali epoksi lagi. Gunanya untuk menutupi lapisan sebelum naik ke pengecatan. Nah, apabila epoksi sudah selesai, kita lanjut ke proses pengecatan supaya sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Ya mungkin itu ya terkait proses perbaikan bodi sebelumnya apakah ada yang mau ditanya? Tanya Pak, Ya silakan. tidak ada tiga bentuk palu boli ya Pak, Ya. beda-beda ya. Itu kenapa tiga bentuk itu beda-beda semua Pak? Fungsinya bagaimana? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan ini di sini ada contoh tiga bodi yang bentuknya berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya kayak apa ini stick golf ya? Oh bukan. Kayak ini linggis. Ada yang ada bentuk lingkaran seperti ini ya. Ya. Lalu ada yang bentuk seperti payung, di payung bisa. Nah jadi fungsinya masing-masing itu kan pasti ada fungsinya masing-masing. Misalkan yang ini tadi yang tadi sudah Mas Faris lakukan ya kan, misal ada perbaikan di sebelah sini. Nah itu kita lakukan pemukulan atau jangan kekerasan ya, istilahnya pemukulan. Jadi kita pukul dari belakang, nah upahnya itu kita tahan dan doli seperti ini. Kalau misal menggunakan ini kan nanti masuk ke bagian yang lain. Misalnya kita pukul sini, malah banyak gitu.
Jadi ada bentuk doli itu kan ada masing-masing, dan itu fungsinya ada masing-masing. Misalnya ini kan nggak mungkin ya buat kita bongkel itu kan nggak mungkin ya. Nah itu kita gunakan buat misalnya menahan kita menahan pada bodi dari belakang, yang apa kita gitu. Ini itu salah satu beberapa contohnya. Bertanya terus apa? Ulangi lah ya. Saya coba ya. Kalau mengukurnya ada tekniknya nggak Pak? Harus apa dulu? Oke, untuk teknik pengukuran ya. Kan biasanya kita melihat itu tergantung kerusakan panel bodinya seberapa parah gitu ya. Nah, misal panel bodi yang seperti ini ya Mas, bisa dilihat ini panel bodinya tidak terlalu penyoknya yang tidak terlalu dalam. Nah itu kita dalam memalu sebagai pemalu kita tidak perlu mengukur dengan kecantikan. Jadi seperlunya saja tenaganya. Sampai paling tidak itu bodi agak paling tidak mendekati ya, mendekati bentuk semula. Kayak misal ini kan mulus ini bisa mendekati sini. Nah ini kan bagian ini kan mulus ya. Dibandingkan dengan bagian ini kan tidak rata nih. Nah jadi dari dalam sini kita tidak memerlukan ukuran yang sangat kencang. Jadi yang misalkan bentuk bodinya awalnya seperti ini ya. Nah di bagian tengah ini kan agak beberapa bagian penyok ya, tidak rata nih. Nah itu dalam melakukan pemukulan. Jadi pemukulan bukan kekerasan ya, maksudnya pemukulan itu pemalu. Jadi itu tidak perlu dengan kekerasan. Jadi ya pokoknya sebagaimana kelas feelingnya Mas ketika melihat oh ini sejarah sudah seperti ini, sejarah sudah kembali ke bentuk semula gitu. Jadi gitu pertanyaan bagus juga Mas. Maka ada yang kurang jelas sebelum kita memulai praktek, apakah ada yang kurang jelas? Ya mungkin itu ya. Oh ya tadi saya belum absen ya. Oh iya Pak. Oh iya. Itu nggak ada yang tolak tadi. Oh iya. Ya ini di belakang ada. Saya jadikan satu di sini. Yang saya panggil namanya bilang iwak-iwak gitu. Toyota mati. Aisbat Sumudin. Terus Bobi Satya. Terus Yusuf Nurhidayat. Alhamdulillah ada semua ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan kalian mulai praktiknya dan jangan lupa keselamatannya diperhatikan ya, seperti menggunakan sesuai instruksinya, berhati-hati dalam saat praktikum, terus melaksanakan praktikum sesuai dengan prosedur kerja seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dalam perbaikan bodi itu tidak serta-merta harus langsung cat, langsung dempul gitu enggak. Tapi kita pastikan dulu panel bodi sudah berbentuk seperti panel bodi yang diharapkan, lalu baru kita lanjut pengecatan dan juga pembentukan. Terus yang selanjutnya itu dengan menanyakan pada tersebut apabila mengalami permasalahan. Jadi kan tidak usah malu, tidak usah ragu. Tapi saat malu ini tetap malu. Maksudnya itu jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di Mekah. Jadi itu saja. Selanjutnya hati-hati saat praktikum. Mungkin itu saja sebelum kalian melakukan praktik, apakah yang mau ditanyakan lagi? Baik, apabila sudah cukup, itu saja cukup sekian dari saya. Mas Rio bisa disiapkan.
kan saya ada di belakang ya, nanti silakan datang saja jangan mau bertanya. Ini itu saja, silakan di belakang.